Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami melakukan dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Efesus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah Allah membentuk iman kita. Hari ini mari kita merenungkan bagaimana Allah membentuk iman kita melalui berbagai situasi di dalam hidup kita. Berbicara tentang iman bukanlah hal yang alami bagi kita, di mana kita sering terjebak dalam keraguan, ketakutan, dan kecenderungan untuk mengandalkan logika serta pengalaman pribadi. Namun, Allah memanggil kita untuk hidup oleh iman, dan Dia memberikan karunia iman sebagai anugerahnya. Dalam Efesus 2 ayat 8 yang tadi kita baca, ya, bagian ini mengingatkan kita bahwa iman adalah karunia dari Allah. Yang artinya iman bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di mana Allah bekerja di dalam hidup kita, membentuk kita melalui berbagai situasi dan kondisi, hubungan atau sebuah relasi, dan juga tantangan ya dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita dapat memiliki iman yang kuat dan terpusat padanya. Dari sini kita bisa belajar ya, aplikasi praktis yang kita bisa lakukan. Mari kita mulai dengan merefleksikan di dalam diri kita. Dengan kita mulai meluangkan waktu sejenak untuk sekali lagi merenungkan area dalam hidup kita di mana kita bisa merasa kurang beriman. Apakah ada satu situasi di mana kita lebih mengandalkan logika dan kekuatan kita sendiri daripada iman kita kepada Allah? Yang kedua, mari kita berdoa untuk iman kita. Kita boleh minta kepada Allah untuk memberikan kita iman yang lebih dalam, ya. Seperti sebuah pondasi begitu ya. Semakin dalam dia, semakin kuat dia untuk membangun bangunan di atasnya. Mari kita berdoa, kiranya Allah membantu kita percaya dan bergantung total hanya kepadanya. Bahkan ketika situasi terasa sulit ataupun tidak mungkin, ya, kita bisa mengalami situasi kondisi seperti ini. Ada situasi tertentu kita bisa kurang beriman, ya, karena tidak semua orang itu bisa beriman, begitu ya. Kemarin dalam satu diskusi saya dengan satu orang dari satu kota, tidak semua orang itu bisa langsung menangkap iman itu, ya. Kita sudah ajarin, sudah ada contohnya, bahkan ya sudah ada pengalaman, hasilnya kelihatan, masih belum tentu orang itu mau beriman. Jadi sekali lagi memang iman itu adalah anugerah saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini bisa beriman pada Tuhan ya, bisa mempercayai karyanya, itu anugerah betul dalam hidup kita. Nah yang ketiga dalam refleksi kita tentunya kita bisa mulai melatih iman. Saat kita menghadapi masalah, pergumulan begitu ya, mari kita coba melihat dari sudut pandang iman. Ya, mari kita cari cara untuk mengandalkan Allah dan bukan hanya solusi logis semata. Jadi kita perlu ya melatih iman kita. Kira-kira dari sudut pandang iman ini apa? Misalnya
saya sakit. Kita sudah berusaha memang ya, dokter dan lain sebagainya. Tapi mungkin sakit kita nggak kunjung sembuh nih. Mari kita coba lihat dari sudut iman. Apa ya yang Tuhan mau kerjakan? Oh, bisa jadi Tuhan sedang menumbuhkan nih iman percaya saya. Oh, Tuhan sedang mengajarkan saya untuk saya tetap bergantung kepada Tuhan. Di tengah sakit penyakit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan kebergantungan saya membuat saya bisa ada sampai hari ini. Bisa jadi. Dalam kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini. Kita mari coba lihat dari sudut pandang iman. Ketika usaha kita mungkin ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan yang kita jalani hari ini. Coba kita lihat dari sudut pandang iman. Apa yang sedang dan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mari kita coba melihat dari sudut pandang ini. Sehingga kita bisa belajar ya untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, mari saudara kita belajar ya dari situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana Tuhan juga bisa bekerja dalam segala situasi dan bagaimana kita bisa mengalami hal yang sama di mana Kristus sudah menyatakan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Mari ambil satu langkah konkret untuk kita boleh membangun iman kita. Hal ini bisa berupa berbicara tentang iman dengan seseorang. Ya, saudara boleh sharing tentang iman, mendiskusikan iman, ya, supaya apa? Kita semakin paham, semakin tajam, semakin dalam, kita semakin enak menghidupinya. Ya, besok hari Minggu, Bapak Ibu Saudara selesai kita ibadah, kita besok ada ngopi ya, ngobrol perkara iman. Nah, ya Bapak Ibu boleh saudara gabung ya dalam ibadah kita selesai ibadah. Supaya apa? Ini kita memperdalam iman kita. Supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pesan Tuhan. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara boleh ya dengan tetap setia membaca Alkitab. Ini membangun iman kita juga ya. Jadi orang yang membaca Alkitab imannya akan terbangun ya. Imannya akan terbangun. Dan pondasinya semakin kuat. Mestinya ya. Dalam kehidupan dia juga bisa jauh lebih bisa menjalani hidup. Bukan berarti orang yang sudah baca Alkitab gak ada tantangan. Ada tantangannya. Tapi kita sudah dipersiapkan lebih dulu ya dalam menjalaninya. Atau kita juga boleh melakukan tindakan iman ya dalam keseharian kita. Ya, dengan Bapak Ibu Saudara berdoa, berserah, berharap kepada Tuhan di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan ya. Di situ kita belajar untuk beriman. Saya belajar beriman ya, hari lepas hari ya. Baik dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam kegiatan-kegiatan, belajar beriman. Disitulah kebergantungan kita kepada Tuhan ya. Mari kita lakukan tindakan iman dalam keseharian kita. Ingat ya bahwa Allah adalah pengrajin utama di dalam hidup kita saat ini dan Dia akan terus ya membentuk kita untuk kita boleh hidup oleh iman ya dan kita tidak meragukannya. Mari kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang memungkinkan kita untuk tetap percaya dan mengalami kehidupan yang penuh dengan iman. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk iman yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami menghidupi iman ini dan kami boleh mengimani apa yang sudah kami imani. Tolong kami ya Tuhan, ini doa seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan meneguhkan iman percaya kita. Shalom.